Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, langsung dari studio podcast One Day, One Innovation Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan. Dan kali ini telah hadir bersama kita seorang siswa inovatif dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Mari kita sapa Gusti Rangga. Iya, ini Gusti Rangga ini terkenal ya di SMA Negeri Sumatera Selatan dengan inovasi-inovasinya yang luar biasa. Dan kali ini judul inovasinya adalah pengaruh penambahan ampas kopi pada tanaman tomat. Seperti itu ya Gusti ya. Iya. Oke, baik, ini inovasinya apa sih sampai kepikiran memanfaatkan ampas kopi dengan tanaman tomat seperti itu? Rangga ya aku panggil ya. Jadi latar belakangnya itu seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia itu sangat banyak sekali pecinta kopi, khususnya kopi hitam untuk bapak-bapak dan masyarakat. Nah, ini ampas kopi sangat banyak tersebar di rumah-rumah. Nah, ini bisa kita manfaatkan sebagai pupuk karena seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia juga ada perkembangan lahan tomat. Nah, ini bisa membantu para petani-petani untuk membuat tanaman tomat itu lebih produktif lagi, buahnya lebih berkualitas karena adanya bantuan dari pupuk ini. Oke, baik. Ini untuk proses inovasinya gimana nih? Apakah ampas habis diminum langsung aja dimasukkan ke dalam polybag yang ada tanaman tomatnya atau ada treatment khusus seperti itu enggak? Nah, jadi di sini tanaman tomat yang sudah disiapkan, kita keringkan dulu ampas kopi yang basah tadi. Kita tunggu selama beberapa hari, lalu setelah itu ampas kopi akan menjadi bubuk dan ampas kopi itu bisa digunakan langsung ke tanaman tomat. Dan jangan lupa untuk dikasih beberapa air garam supaya ampas kopi itu terlarut baik dalam polybag itu. Oke, berarti itu ampas kopinya dikeringkan dulu, kemudian dilarutkan dengan air garam ya? Itu takarannya berapa itu? Nanti kan kalau kebanyakan garam tanamannya malah jadi dingin gitu, mati seperti itu. Gimana? Itu cuma sedikit, Bu. Jadi 40 gram ampas kopi itu adalah yang terbaik selama penelitian kami. Nah, untuk air garamnya cukup seperempat gelas cukup. Tidak terlalu banyak. Airnya seperempat gelas saja dengan takaran seujung sendok ya, garamnya hanya sekedarnya saja ya, baru dilarutkan dengan ampas kopi seperti itu ya, Angga ya. Oke, itu langsung disiramkan kepada tanaman tomat seperti itu. Satu hari berapa kali disiram atau bagaimana tuh? Ya. Satu hari dalam satu hari itu satu kali penyiraman. Satu kali penyiraman untuk adanya dengan ampas kopi tadi ya. Oke, baik, luar biasa ini karena ini kayaknya temuan baru juga ya, ampas kopi dijadikan pupuk sebagai untuk pertumbuhan tomat lebih baik lagi ya, Rangga. Terus apa sih yang dihasilkan setelah menggunakan pupuk dari ampas kopi ini? Bedanya dengan tanaman tomat yang lain? Ya. Untuk tanaman tomat yang hanya disiram tanpa menggunakan pupuk ampas kopi, memang memiliki tinggi batang yang lebih tinggi daripada ampas kopi. Tetapi dengan menggunakan ampas kopi, memang batang terlihat lebih pendek daripada yang tidak menggunakan. Tetapi kualitas buah lebih baik daripada yang tidak menggunakan ampas kopi. Karena pada yang tidak menggunakan ampas kopi, buah terlihat lebih lesu dan banyak campuran warna di dalam buah tersebut. Nah, tetapi dengan waktu yang sama, dengan menggunakan ampas kopi, terlihat bahwa perbedaan di buah dan daun dari si batang tersebut, di mana buahnya cerah dan berwarna merah. Oke, baik. Ini luar biasa sekali ya, sahabat inovasi di rumah. Dengan menggunakan pupuk ampas kopi tadi, buah yang dihasilkan dari tanaman tomat itu menjadi lebih merah dan juga lebih banyak ya. Dan warnanya pun rata, seperti itu ya Rangga ya.
dan pertumbuhannya juga mungkin tidak terlalu tinggi, tapi daunnya pun menjadi lebih hijau seperti itu ya. Artinya apa? Bahwa inovasi dengan menggunakan pupuk ampas kopi ini menghasilkan tanaman tomat yang lebih baik lagi ya daripada tanaman tomat yang tanpa diberikan pupuk ampas kopi ini, Rangga ya. Baik, luar biasa ini untuk para petani yang ada di Sumatera Selatan ya, ataupun juga untuk ibu-ibu rumah tangga yang mungkin mau nanam tomat sendiri di halaman rumahnya, bisa ya menggunakan ampas kopi yang ada di rumahnya masing-masing ya, Rangga ya. Dan sudah terbukti ya dari inovasinya SMA Negeri Sumatera Selatan. Baik, luar biasa sekali Rangga. Ini inovasinya kan pasti melibatkan banyak pihak ya. Siapa saja tuh enggak? Iya. Jadi kebetulan di kampung saya Mm-mm. ada petani tomat. Nah, Iya. petani tomat itu kami meminta 1, 2, sampai 5 sampel tanaman tomat untuk dieksperimenkan. Nah, Mm-mm. setelah eksperimen itu kami memberikan hasil kepada petani tersebut dan Mm-mm. kami eh, mencoba untuk mengajak masyarakat menggunakan inovasi kami, yaitu menggunakan ampas kopi sebagai pupuk. Nah, habis dari itu kami juga mengikutkan ini ke lomba One Class One Innovation di sekolah kami. Adalah program inovasi yang dikumpulkan dalam per kelas. Nah, di sana kami lombakan inovasi kami ini dan mendapat alhamdulillah juara 3. Baik, wah luar biasa sekali ya, karena melibatkan masyarakat juga ya, melibatkan petani tomat juga, sehingga mereka pun berhasil ya dalam penanaman tomatnya ya, Rangga ya. Baik, luar biasa, simple tapi sangat expert jadinya ya, hasilnya pun sangat luar biasa. Baik, Rangga, untuk hambatannya nih dalam menjalankan inovasi ini, apakah ditemukan kendala? Iya. Jadi sebagai inovator, tentu banyak sekali hambatan yang kita hadapi, terutama untuk kasusnya saya sendiri, yaitu untuk mencari sampel untuk percobaan itu mungkin agak susah karena pertama kita butuh sampel batang. Nah, batang ini tidak mudah didapatkan. Kalau kita mau membeli batang, maka itu akan berpeluang batang itu tidak akan hidup terlebih dahulu sebelum dikasih ampas kopi. Nah, jadi kami langsung ke petani tanaman tomatnya meminta batang. Nah, itu cukup membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencari tersebut, dan juga dari beberapa sampel terdapat kendala ketika menanam tanaman tomat itu dimakan ulat dan yang lain-lain. Nah, jadi untuk itu banyak sekali hambatan-hambatan yang menghambat kami dalam berinovasi. Iya, tapi prosesnya tidak mengkhianati hasil ya. Dengan hambatan-hambatan itu tidak menutup kemungkinan juga ternyata inovasinya berhasil ya enggak ya? Iya, jadi tetap semangat dan jangan patah semangat ya. Oke, baik Rangga, untuk pengembangan kedepannya nih, mau dibawa kemana nih inovasinya nih? Untuk inovasi ini, dan saya juga sudah kelas 12 sekarang, dan saya bercita-cita untuk mengambil pertanian prodi. Nah, jadi saya ingin membawa inovasi ini ke jenjang kuliah dan mengikutkan inovasi ini ke lomba-lomba. Nah, dengan ini saya bisa berkembang lagi untuk menciptakan pupuk-pupuk yang baru dan inovasi-inovasi terbaru tentang pertanian, sehingga kita bisa membantu pertanian yang ada di Indonesia di sini. Iya, baik, ini luar biasa sekali ya, cita-citanya sangat mulia. Kembali ke petani ya, Rangga ya, membantu petani untuk mendapatkan inovasi-inovasi baru dalam menghasilkan tanaman-tanaman yang dibutuhkan masyarakat ya, khususnya menciptakan pupuk-pupuk baru ya, Rangga ya. Iya, mari tetap terus berjuang, Rangga. Oke, baik, ini terakhir nih Rangga, ada ucapan terima kasih yang ingin disampaikan atau harapan yang ingin disampaikan kepada sahabat inovasi di rumah, Rangga, silakan. Baik, pertama-tama terima kasih kepada kepala sekolah kami, Bapak Iswandati Kusuma SPD MSI, advisor kami, Pak Guru Sukarno Putra, dan juga tim-tim inovator yang lain di sekolah, dan partner saya Miftahul Rizky yang tidak bisa hadir pada saat ini. Saya mengucapkan banyak sekali terima kasih karena telah menyupport kami dalam inovasi ini, mengembangkan diri kami yang sejatinya tidak tahu sebelumnya berinovasi, tetapi ketika sudah mendapatkan support dan advice dari mereka, kami bisa berinovasi. Dan untuk
balik Bang Da, terima Iya. kasih karena telah mengundang kami sebagai bintang tamu di sini untuk menanyai tentang hal-hal yang berbau inovasi. Baik itu saja Bu. Iya baik, ini luar biasa sekali Rangga. Terima kasih banyak atas kehadirannya di podcast kami di One Day One Innovation. Dan tetap terus menginspirasi sahabat inovasi di rumah ya Rangga ya. Dan kami tunggu inovasi-inovasi selanjutnya nanti setelah Rangga kuliah ya. Oke, nanti kita undang kembali di podcast One Day One Innovation. Baik sahabat inovasi, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Gusti Rangga dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Semoga membawa manfaat yang besar bagi seluruh masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan. Dan untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar dan saran pada podcast kami di One Day One Innovation. Kami tunggu juga like serta subscribe-nya. Dan kita masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jumpa lagi pada podcast selanjutnya. Salam inovasi.